kabarnya nih hari ini? Kakak harap adik-adik tetap sehat, tetap bersuka cita ya. Walaupun kita masih beribadah secara online di rumah masing-masing. Nah, siapa yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan juga mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau gitu Kakak Rondang mau tes dulu semangatnya adik-adik di rumah. Kalau Kakak Rondang tanya, apa kabarnya adik-adik? Adik-adik jawab seperti biasa, apa? Luar biasa, yes, yes, yes. Kakak coba ya, apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, kalau kita sudah siap untuk beribadah, sudah dipersiapkan juga persembahannya, adik-adik jangan sampai lupa. Kita mau berdoa dulu, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Kalau sudah siap, yuk kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Allahku Besar. Kita pakai gaya ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Ya, sekarang kepada anak-anak sekolah minggu kita akan mengucapkan hukum Taurat ataupun dasatita. Dasatita kita untuk hari Minggu ini yaitu titah yang pertama sampai titah yang ketiga. Amang berharap dan yakin anak-anak sekolah minggu juga sesungguhnya sudah menghafal dasatita semuanya. Oleh karena itu, Amang meminta untuk semua anak-anak sekolah minggu kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah ketiga. Kita sama-sama ya, bareng-bareng ya, kita mengucapkan 1, 2, ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikianlah
Kita sudah mengucapkan titah yang pertama sampai titah yang ketiga. Karena itu kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya kita mampu melakukan sesuai dengan titahnya ataupun firman-Nya. Adik-adik sekolah minggu sama-sama ikuti kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau berdoa untuk pengakuan dosa, kakak mau undang adik-adik lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku, sambil bangkit berdiri ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Sekarang anak-anak sekolah minggu, kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa sama-sama, kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Dengarkan ya, Warta Sekolah Minggu kita hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020. Yang pertama, pelayan ibadah kita hari ini untuk pelayan firman kita ada Amang Pendeta HM Manurung. Untuk pembawa cerita firman Tuhan nanti ada Kakak Anita Simatupang. Untuk pewarta oleh Kakak Rondang Panjaitan. Untuk pengiring kita hari ini ada Kakak Kalista Siregar dan juga Abang Roni Sitompul. Untuk song leader kita hari ini ada Kakak Elizabeth Manurung, Kakak Sherlita Siburian, dan juga Kakak Teresia Tintingon. Nah, warta sekolah minggu kita apa aja ya? Nah adik-adik, kegiatan sekolah minggu kita masih tetap ada seperti biasa setiap minggunya. Walaupun kita ibadah online di rumah, tapi kakak harap adik-adik tetap semangat ya. Tetap aktif mengikuti ibadah, tetap aktif juga mengerjakan setiap kegiatan yang kakak guru sekolah minggu berikan setiap minggunya. Dan jangan lupa setiap kegiatannya adik-adik bisa kirimkan ke grup WhatsApp sekolah minggu kita. Ada yang belum terdaftar enggak ke grup kita? Kalau ada adik-adik ataupun Amang dan Inang yang belum terdaftar dalam grup WhatsApp kita, boleh hubungi Kakak Rondang ya di nomor 0813 1821 5441. Kemudian adik-adik juga bisa untuk tetap mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa transfer ke rekening gereja kita yang akan kakak cantumkan di bawah ini, atau juga bisa juga dititipkan ke Amang ataupun Inang Sintua, koordinator week dari adik-adik masing-masing. Dan yang terakhir, kakak tidak bosan-bosan mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan. Juga jangan lupa untuk istirahat yang cukup, juga makan yang bergizi sehingga kita semua bisa terus sehat, bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian warta sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau bernyanyi dari Gedung Jemaat 287B. Sekarang
beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Ya, kepada anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa sama-sama ya. Kita berdoa, ikuti Amang yang ucapkan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bersyukur karena kami Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan, sebentar lagi Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. kami akan mendengar firman-Mu. Tuhanlah yang mengajari kami Tuhanlah yang mengajari kami untuk mengerti firman-Mu. untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kepada anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini kita masih berada di rumah kita masing-masing untuk beribadah. Tentu anak-anak sekolah minggu semuanya sudah tahu ya, kenapa kita saat ini masih juga beribadah di rumah kita masing-masing. Karena memang supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Karena di luar rumah masih banyak resiko kita untuk terkena ya. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu yang namanya penyakit COVID-19. Karena itu kita tetap menjaga diri supaya kita sehat. Walaupun Amang yakin anak-anak sekolah minggu sudah pada rindu untuk beribadah ke gereja ya, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu secara langsung, begitu juga bertemu dengan pendeta dan para pelayan di gereja kita ya. Oleh karena itu kita harus tetap bersabar dan kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita, terutama untuk anak-anak sekolah minggu pada saat ini, firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, 2 ayat saja. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayo adik-adik semuanya buka Alkitab. Yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya dari rumah kita masing-masing ya. Kita buka Alkitab kita, nanti kita bacanya bareng-bareng ya. Amang mau adik-adik, anak-anak sekolah minggu semuanya di rumah membuka Alkitab. Minta sama mama dan papanya di rumah. Amang yakin juga anak-anak sekolah minggu ibadah sekolah minggunya pasti bersama dengan orang tuanya kan. Karena itu minta Alkitabnya kepada orang tua supaya kita membacanya ya. Kita membacanya bersama-sama ya. Amang dari sini, anak-anak sekolah minggu membacanya dari rumah. Mazmur 91 ayat
1 dan ayat yang kedua. Judul perikopnya di dalam Alkitab, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan kita ini mau mengajarkan kita, mau memberitahukan kita sebagai anak-anak Tuhan kita, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Firman Tuhan mau memberitahukan, mengajarkan kita bahwa Tuhan kita adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Jadi kalau ditanya, kita sebagai anak Tuhan, kita berlindung kepada siapa? Di mana kita harus berlindung? Jawabnya adalah kita berlindung kepada Tuhan dan kita berlindung di dalam Tuhan. Amang mau memberitahukan supaya anak-anak sekolah minggu dapat lebih mengerti arti dari tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekarang berada di mana? Tinggal di mana sekarang ini? Saat ini anak-anak sekolah minggu berada di rumah masing-masing. Anak-anak sekolah minggu tinggal di rumah. Enak enggak kalau kita tinggal di rumah? Rumah menjadi tempat perlindungan kita. Kalau ada datang hujan, kita tidak menjadi basah. Kita tidak kedinginan kalaupun ada hujan deras, karena ada rumah kita, tempat perlindungan kita. Begitu juga kalau siang hari sangat panas sekali, bisa membakar kulit kita karena panasnya matahari, tetapi kita tidak kepanasan karena kita tinggal di dalam rumah. Rumah menjadi tempat perlindungan kita. Kita dilindungi kalau lagi hujan, kita dilindungi kalau matahari panas. Begitu juga adik-adik, kalau malam hari kita tidur, kita tidak tahu ada binatang-binatang di luar, ada hewan-hewan, tetapi mereka tidak bisa mengganggu kita karena kita berada di rumah. Rumah menjadi tempat perlindungan kita. Itulah kira-kira maksud dari Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Kalau melindungi dari matahari, kalau melindungi dari hujan, melindungi dari hewan-hewan, itu rumah kita. Tetapi kalau melindungi dari segala kehidupan kita seluruhnya adalah Tuhan kita. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita kalau kita lagi sedih, kalau kita ada persoalan, kalau orang tua kita ada lagi banyak pikiran, Tuhanlah tempat perlindungannya. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita memohon dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita dari segala pergumulan kita, dari segala persoalan kehidupan kita. Seperti rumah itu tadi. Makanya kalau ada orang yang tidak punya rumah, kita kasihan ya. Kalau ada orang yang tidak punya rumah, tinggal di pinggir jalan, malam-malam dia harus tidur di pinggir jalan, siang-siang dia harus kepanasan, kasihan ya.
dia tidak memiliki perlindungan. Seperti itu juga kita, kalau kita tidak mempunyai Tuhan, maka hidup kita juga menjadi sedih, kita juga menjadi menderita. Tetapi karena kita punya Tuhan, kita akan senantiasa dilindungi Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, jangan lupa selalu berdoa. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur, untuk meminta perlindungan kepada Tuhan, supaya Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita. Apalagi pada saat ini kita bersama-sama menghadapi yang namanya penyakit COVID-19. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut menghadapi persoalan itu, menghadapi penyakit COVID-19 itu. Tetapi kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi, menjagai kita, supaya kita bisa tetap sehat, supaya mama kita bisa tetap sehat. Kita doakan semuanya supaya di dalam perlindungan Tuhan tetap sehat. Tetapi tidak hanya berdoa, kita juga sebagaimana diingatkan, diajarkan untuk menjaga kesehatan kita. Amang yakin anak-anak sekolah minggu pasti tahu apa yang harus dilakukan supaya kita tetap sehat, yaitu apa ya? Yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak, jangan terlalu dekat. Yang ketiga, kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Sekali lagi, Amang katakan untuk anak-anak sekolah minggu, ingatkan mama kita, ingatkan papa kita, ingatkan kakak adik kita, jika mereka keluar rumah harus menggunakan masker. Kalau pulang dari luar, pulang ke rumah, ingatkan mama papa kita, kakak adik kita, supaya mereka juga harus membersihkan badannya, mandi, supaya kita semua dan orang-orang yang kita kasihi di rumah kita tetap sehat. Dan kita percaya Tuhan senantiasa melindungi kita, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Demikianlah anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan buat kita supaya kita tetap semangat, kita tidak takut menghadapi segala persoalan dan pergumulan kehidupan kita, karena kita punya Tuhan, tempat perlindungan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta. Nah sekarang kakak Anita mau mengajak adik-adik semua, sebelum kakak menyampaikan cerita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu buah lagu, Yesus itulah satu-satunya. Yuk kita nyanyi. Adik-adik, hari ini kakak Anita ingin memberikan suatu video mengenai pertolongan Tuhan kepada kita melalui teman kita Gilbert. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Tuhan adalah penolongku. Suatu hari ada seorang anak kecil yang bernama Gilbert. Gilbert ini seorang anak yang periang dan selalu membantu orang tuanya.
Tapi di dalam HP-nya dia suka sekali bermain game, namanya Mobile Legends. Dia sangat suka menyukai game itu. Sampai suatu ketika sepulang sekolah, Gilbert berlari cepat-cepat pulang ke rumah untuk bermain game ke kamar dan menghabiskan waktunya untuk bermain game sampai sore hari. Ketika jam menunjukkan pukul sore hari, Gilbert dipanggil mama. Gilbert, waktunya mandi dan makan. Tapi Gilbert tidak menghiraukan. Gilbert tetap bermain game sampai mama marah. Akhirnya Gilbert menuruti mama. Dia turun ke bawah dan dia makan buru-buru karena dia takut mama marah. Setelah makan, Gilbert berlari ke atas kamar melanjutkan permainannya lagi. Dia sangat mencintai gamenya. Sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa hari sudah malam. Dia tetap bermain game. Gilbert larut dalam gamenya sampai dia lupa bahwa sudah malam. Dia lupa bahwa besok dia masih sekolah. Dia lupa untuk mengerjakan PR. Dia tidak mau mengerjakan PR-nya. Dia juga lupa untuk membaca Alkitab. Sampai ketika mama marah melihat Gilbert masih bermain. Akhirnya mama menyuruh Gilbert tidur. Gilbert pun tertidur. Saat lampu dimatikan dan mama meninggalkan kamar, Gilbert terbangun. Gilbert berbohong sama mamanya. Dia kembali melanjutkan gamenya adik-adik. Sampai-sampai dia tertidur. Dia tidak mengerjakan PR dan tidak saat teduh dan juga membaca Alkitab. Dan besok paginya dia lupa kalau itu adalah hari Minggu. Dia pergi ke sekolah minggu dalam keadaan mengantuk. Dia tidak semangat untuk sekolah minggu. Sampai-sampai sepulang sekolah minggu dan besok harinya pulang sekolah, Gilbert dimarahi loh sama mama dan papa. Gilbert, kenapa nilai kamu begini? Ibu, mama dan papa dapat teguran dari ibu guru. Lihat, nilai kamu menurun Gilbert. Kamu kenapa? Kenapa sih kamu tidak lepas dari game itu? Kenapa kamu terus bermain game? Tapi adik-adik, Gilbert tidak peduli. Gilbert tetap melakukan kebiasaannya. Gilbert kesal karena dimarahi. Dia marah. Dia tetap usil dan jahil sama teman-temannya. Dia mencontek dan tetap bermain game. Sampai suatu ketika, mama dan papa mengajak Gilbert ke acara sekolah minggu. Di sana papa dan mama berkata, "Gilbert, di sana kamu harus baik-baik ya." "Iya Gilbert, kamu harus mendengarkan kakak atau abang sekolah minggu, guru sekolah minggu." "Oke nak." "Ya ma." Tahu nggak adik-adik, padahal Gilbert tidak senang sama sekali untuk datang ke sana. Di sana dia cemberut, tidak niat dan tidak tulus mendengarkan apa yang disampaikan kakak dan abang sekolah minggu. Sampai-sampai saat ibadah, Gilbert tetap dengan muka murung, tidak tulus, tidak semangat dan memuji Tuhan. Dan kakak sekolah minggu memberikan suatu video. Beginilah videonya. Wah, gelap sekali. Aku takut. Apa yang terjadi ini? Adik-adik, maukah kita tinggal di dalam kegelapan? Gak mau kak, aku takut. Dunia ini gelap karena dosa. Lihat, dosa. Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Dosa adalah sesuatu yang menyakiti hati Allah, yang membuat Tuhan marah. Karena dosa manusia terpisah dari Allah. Lihat adik-adik, dosa Allah dan manusia terpisah kan? Upah dosa adalah maut dan dihukum di neraka. Adik-adik mau? Tolong, aku gak mau, dunia perlu terang. Apa yang terjadi? Lihat, ada terang. Wah, Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana ya caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Loh kok gitu? Iya, karena Tuhan adalah terang yang lahir di dunia untuk menyelamatkan kegelapan. Tuhan lahir ke dunia yang sering kita lihat. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang sangat kotor. Adik-adik ingat, Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita dan yang penuh dengan dosa,
yang sangat kotor. Tuhan Yesus tumbuh besar dan melakukan banyak mukjizat. Apa aja ya? Lihat, orang sakit disembuhkan, orang buta dapat melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus adalah terang dunia loh adik-adik. Siapa yang mau di dalam terang dan harus percaya kepadanya? Kalian mau tinggal di dalam terang? Ya benar, kita harus meninggalkan dosa dan meminta ampun loh kepada Tuhan. Gimana ya caranya? Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan hati kita untuk Tuhan. Berikan waktu juga untuk Tuhan Yesus. Tetapi tahu gak adik-adik, ada loh yang membuat Tuhan sedih. Apa ya kira-kira? Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Ya benar, kita sering berantem, kita sering mencontek, melawan mama papa untuk kepentingan diri sendiri. Main game, bermain sama teman-teman, tidak memikirkan Tuhan. Kita berbuat sesuka hati kita. Tuhan sedih melihat kita loh adik-adik. Bahkan kita malas berdoa dan membaca Alkitab. Itu semua karena kita memikirkan diri sendiri. Maukah adik-adik kita membuat Tuhan senang? Ya, caranya adalah berikan kembali waktu dan hati kita kepada Tuhan. Gimana adik-adik? Sekarang mau nggak adik-adik menjadi terang? Ya, caranya adalah terimalah terangnya di dalam hatimu. Terima Tuhan di dalam hatimu. Gimana caranya? Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan Tuhan. Begitulah video yang diberikan kakak guru sekolah minggu. Setelah melihat video itu, Gilbert sedih dan Gilbert memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku karena aku sering berbohong, aku sering tidak mengerjakan PR, bahkan membaca Alkitab. Aku sering bermain game, usil sama teman, tidak saat teduh, bahkan aku sering membuat mama dan papa sedih, bahkan aku sering membuat Tuhan sedih. Ampuni aku Tuhan. Dan setelah itu, Gilbert menjadi anak yang lebih baik. Gilbert rajin, Gilbert sering datang ke sekolah, tidur tepat waktu, mengerjakan PR, membaca Alkitab saat teduh, tidak mencontek, tidak usil sama teman-temannya. Dan juga Gilbert tidak pernah lagi berbohong dan melawan mama papa. Teman-teman, adik-adik, Gilbert sudah berubah. Itu berkat pertolongan Tuhan. Tuhan menolong Gilbert. Tuhan gak mau Gilbert menjadi anak yang nakal. Tuhan menolong Gilbert menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan Gilbert menuruti. Gilbert memohon ampun dan berubah. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, maukah kita seperti Gilbert? Adik-adik tahu gak? Tuhan itu selalu loh menolong kita. Dalam keadaan sedih ataupun senang, Tuhan selalu menolong kita. Adik-adik, pernah gak adik-adik merasakan sakit? Atau adik-adik sering sekali membuat mama dan papa kesal seperti yang dilakukan Gilbert. Tapi apa? Mama dan papa tidak pernah loh membenci adik-adik. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Tuhan mengingatkan mama dan papa untuk selalu mengingatkan kita dan selalu menyayangi kita apapun kesalahan kita. Kita diajari menjadi anak yang lebih baik lagi. Tuhan mau kita menjadi anak yang lebih baik dan Tuhan juga mau kita lebih dekat kepada Tuhan. Adik-adik tidak perlu takut dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang yang nakal. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita lakukan, adik-adik tidak perlu cemas, adik-adik tidak perlu takut ataupun sedih. Karena Tuhan selalu ada di hati kita. Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan di sekolah, keadaan di rumah, bersama teman, bersama keluarga. Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Demikian cerita kakak melalui video ini. Semoga kita menjadi manusia atau menjadi adik-adik yang lebih baik lagi ke depannya. Dan biarlah pertolongan Tuhan selalu mengalir di kehidupan kita. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, bagaimana videonya? Mau nggak adik-adik seperti Gilbert? Gilbert
sadar diri loh adik-adik akan kesalahan dia, dan dia sadar akan pertolongan dia kepada Tuhan. Tuhan menolong dia. Dia sempat menjadi anak yang nakal, tapi dia sadar Tuhan menolong dia melalui papa dan mamanya, mengingatkan dia agar menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah adik-adik, Tuhan juga mengajak kita loh hari ini. Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, kita tidak perlu takut, kita tetap bersyukur dan kita tetap berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu hadir di hati kita, di hidup kita, melalui keluarga, melalui teman-teman. Tuhan menolong dalam keadaan apapun. Seperti sekarang ini, kita sangat takut kan adik-adik, karena virus-virus nakal masih sering bertebaran di mana-mana. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan menghapuskan semua virus-virus, sehingga kita semua dapat berkumpul lagi dengan teman-teman sekolah, dengan keluarga, dan kita juga datang lagi ke sekolah minggu bertemu dengan amang pendeta, kakak dan abang guru sekolah minggu, dan teman-teman semua. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semua dapat mengerti dan dapat mengikuti firman Tuhan ya hari ini. Terima kasih adik-adik, shalom. Sekarang kita satukan hati kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur sudah menerima firman-Mu bahwa Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami yang senantiasa melindungi, menjagai, dan menolong kami di dalam kehidupan kami. Walaupun kami harus menghadapi berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami, melindungi dan menolong kami, sehingga kami bisa tetap bersukacita dan di dalam percaya diri untuk menjalani kehidupan kami, bahwa Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, supaya Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan juga kerajinan. Begitu juga orang tua anak-anak sekolah minggu, Tuhan berikan hikmat, kekuatan dalam mengajari anak-anak sekolah minggu. Begitu juga memberikan rezeki kepada orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa kami, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Amang Pendeta H.M. Manurung dan juga Kak Anita. Gimana sikap anak Tuhan yang baik? Tidak hanya mendengarkan ya, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah sekarang kita mau menutup ibadah kita, tapi kita mau memuji dulu nama Tuhan. Kita mau nyanyi dari buku ND nomor 741, Nang Rope Haba-Haba. Nyanyi sambil bangkit berdiri ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Nang rope haba-habai, Tuhan do pangundiami. Nang peru motal tanoi, Tuhan do pangundiami. Ai Yesus do pantano batuali, di tanoon, di tanoon. Sekarang kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Kita berdoa sama-sama, kita meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita mau apa? Mau mengerjakan kegiatan sekolah minggu untuk minggu ini. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita lihat video berikut ini. Shalom adik-adik. Kak Mary di sini mau ngasih tahu adik-adik untuk kreativitas minggu ini kita akan membuat pot bunga. Adik-adik yang ada di rumah dengerin ya bahan-bahannya. Yang pertama, kertas HPS, kertas origami, terus origami ya, pensil warna, spidol atau pensil, lem, dan gunting. Sebelum kita buat, adik-adik siapin dulu ya bahan-bahannya. Sekarang ayo kita mulai ya. Pertama, letakin tangan kalian di atas kertas HVS, terus jiplak tangan kalian pakai pensil yang udah disiapin tadi. Tangannya jangan renggang-renggang ya. Ini hasil jiplakan tangan kita yang tadi kita gambar ya adik-adik. Nah, lalu kita tebelin pakai spidol. Ikutin garisnya. Adik-adik, kita akan mengambil kertas origami. Warnanya boleh apa aja dan kita akan membuat pot bunga. Adik-adik, kita ambil lagi kertas origaminya, warnanya apa aja dan kita akan membuat bunga. Di sini Kakak Mary menggunakan bunga tulip. Adik-adik yang ada di rumah boleh bunga apa aja gambarnya. Bikinnya 5 ya adik-adik. Bunganya sudah kita gunting dan kita sekarang akan menempel bunganya di setiap jari kita. Adik-adik tempelnya yang rapi ya. Setelah ditempel, kita akan mewarnai setiap jari ini. Nah, adik-adik boleh warna apa aja, bebas. Boleh warna pink, merah. Di sini Kak Mary pakai warna coklat. Diwarnain ya. Sudah selesai diwarnain, sekarang kita akan menulis di setiap bunga ini dengan tulisan Allah. Adik-adik tulis ya. Yang belum bisa menulis bisa dibantu sama mama papanya atau kakaknya di rumah ya. Sudah jadi, lalu di bawahnya sini ditulis tempat perlindunganku. Kreativitas minggu ini sudah jadi.
Adik-adik jangan lupa tulis namanya ya. Dan jangan lupa juga di-share di grup WhatsApp Orang Tua Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gitu adik-adik kegiatan kita hari ini, gampang kan? Nah adik-adik jangan lupa ya dikerjakan, terus nanti bisa mengirimkannya ke grup WhatsApp Sekolah Minggu kita. Boleh minta tolong mama papa untuk membantu juga untuk adik-adik yang butuh dibantu masih kelas kecil atau kelas 1 atau kelas 2 yang masih butuh dibantu, boleh minta tolong papa mama. Jangan lupa nanti dikirimkan ke grup WhatsApp Sekolah Minggu kita. Oke adik-adik, kalau gitu sampai di sini ibadah online kita untuk ibadah Minggu 6 September 2020. Sampai ketemu di ibadah online kita di tanggal 13 September ya, di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.